Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan kami di acara yang sangat luar biasa yang selalu kita nantikan. Sentuhan hati Kristen yang akan menggugah dan akan menolong saudara. Baik, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Allah. Dan sebelum firman Allah disampaikan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lagi untuk kesempatan siang ini kami bisa ada bersama-sama di program yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat program ini, sehingga hidup kekristenan kami makin nyata, makin nampak, makin memberkati banyak orang. Berbicara lewat pemberitaan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bersama Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh saja. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tema firman Allah kita pada siang hari ini adalah kualitas orang yang dipercayai. Paulus menggunakan istilah yang sangat menarik dalam teks kita. Kualitas orang yang dapat dipercayai. Mengapa kita bicara tentang kualitas orang yang dipercayai? Oleh karena ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kualitas hidup tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercayai. Pemirsa yang diberkati Tuhan, orang yang dipercayai artinya orang yang diberikan kepercayaan. Di dalam Alkitab, orang yang diberikan kepercayaan adalah orang-orang yang setia. Sekali lagi, orang-orang yang dipercayai adalah orang-orang yang setia. Ada 3 pokok penting yang ingin saya bagikan kepada kita pada siang hari ini. Yang pertama, dasar orang yang dipercayai. Kita akan melihat dasar kualitas orang yang dipercayai itu apa. Paulus menulis kepada Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dasar kualitas orang yang dipercayai itu adalah anugerah. Pemirsa yang berkati Tuhan, kita mengerti siapa Paulus. Seorang penjahat, seorang pembunuh. Tapi dalam pertemuan perjumpaan dia dengan Tuhan, Tuhan rebahkan dia ke tanah. Matanya dibutakan supaya pikirannya dibukakan. Ketika dia mengalami perjumpaan itu, sejak saat itu Paulus mengerti bahwa hidupnya hanya karena anugerah. Hidupnya hanya karena kasih karunia. Itu sebabnya dalam setiap tulisan Paulus, ketika dia mengamali tulisannya, ketika dia mengakhiri tulisannya, dia selalu menggunakan istilah ini, kasih karunia atau anugerah, berkali-kali, berulang-ulang. Saya mencatat istilah kasih karunia ini ada 156 kali digunakan dalam perjanjian baru, dan sebagian besar 92 kali digunakan oleh Rasul Paulus. Mengapa begitu berulang-ulang? Mengapa begitu banyak Paulus mengulangi istilah ini? Karena Paulus sadar betul siapa dia. Kalau dia bisa berjumpa dengan Kristus, itu karena anugerah. That's why, itu sebabnya ketika dia menulis surat kepada Timotius, dia mengingatkan lagi anugerah. Bapak Ibu, Paulus sangat konsisten dengan pengajarannya. Paulus sangat konsisten dengan imannya. Ketika pertama kali dia mengerti anugerah, sementara melayani dia menggunakan anugerah,
Dan sekarang di tulisan 2 Timotius adalah tulisan yang paling terakhir. Dia sudah sengsara, dia lagi di penjara di Roma. Dia tahu bahwa dia akan segera meninggal dunia. Tapi sekali lagi dia menulis surat yang luar biasa. Dan bagi saya, ini menjadi catatan berharga bagi kita orang percaya. Anugerah. Dia katakan kepada Timotius, jadilah kuat oleh anugerah. Atau hendaklah engkau menjadi kuat karena anugerah. Timotius diperhadapkan dengan situasi dunia yang tidak gampang. Tapi Paulus berkata, engkau adalah orang yang dipercayai. Kualitas dipercayaimu itu adalah anugerah Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang sudah tidak ada lagi kasih karunia. Atau dunia kita hari-hari ini mengalami ketiadaan kasih karunia. Dalam sebuah film yang sangat menarik, saya menonton, judul film itu The Last Emperor. Menceritakan tentang seorang anak kecil yang diangkat menjadi putra mahkota yang sangat terkenal. Kemudian satu waktu saudaranya bertanya kepada dia, jika seandainya engkau melakukan kesalahan, siapa yang akan dihukum? Sang anak kecil putra mahkota ini berkata dengan gampang, jika saya melakukan kesalahan, maka orang lain yang harus dihukum. Oh pemirsa yang diberkati Tuhan, kekristenan, Yesus, Rasul Paulus, mereka mencoba mengubah pemikiran kuno ini, bahwa kalau kita yang melakukan kesalahan bukan kita yang dihukum, tapi Allah kita, itulah Yesus. Itu sebabnya anugerah itu begitu luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pertanyaan saya adalah, kita mengerti istilah ini, kita mencermati istilah ini, kita mendengar istilah ini, tapi apakah kita hidup di dalam istilah ini? Ataukah anugerahnya sekedar menjadi simbol agama? Ataukah anugerahnya sekedar menjadi istilah yang kita omongkan setiap hari dalam kehidupan kekristenan kita? Tapi adakah kita hidup di dalamnya? Kualitas orang yang dipercayai dasarnya adalah anugerah. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa anugerah. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Oh haleluya saudara. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan siang hari ini, kualitas dari orang yang dipercayai, itu ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Hal yang kedua yang Paulus katakan kepada kita, kalau kita bicara tentang kualitas orang yang dipercayai, Paulus menjelaskan kepada kita adalah mereka yang harus banyak menghasilkan buah. Atau saya pakai istilah modern, bermultiplikasi, menghasilkan sesuatu. Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku, ada 4 mata rantai di sini yang Paulus jelaskan. Pengajaran-pengajaran Rasul, pengajaran-pengajaran Injil, Injil Paulus yang Paulus sendiri terima dalam pengalamannya dengan Yesus. Kemudian Injil itu disampaikan kepada Timotius, tapi tidak berhenti sampai di situ. Timotius harus menjelaskan, harus menyampaikan, istilah yang lebih tepat adalah menyampaikan atau mengatakan istilah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu mereka yang setia. Dan orang yang sudah diajar ini, orang-orang yang setia ini, mereka harus mengajarkan hal itu kepada orang lain. Jadi tidak boleh putus. Ada semacam legacy, ada semacam rahasia yang kita peroleh dari Yesus sebagai Tuhan kita, dari para rasul, dari para gembala, kemudian dari para kita, dan kita akan menyalurkan itu kepada orang lain. Artinya kualitas orang yang dipercayai adalah mereka yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, telling the truth, menyampaikan kebenaran itu. Kualitas kita sebagai orang dipercayai terukur dari situ. Apakah kita menyampaikan kebenaran itu atau tidak? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekristenan bicara tentang kita menyampaikan Injil Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita cek pribadi kita, masing-masing kita. Apakah selama ini ketika saya menjadi orang Kristen, saya sudah memperkatakan Injil itu kepada orang lain? Ataukah saya hanya nyaman dengan diri saya sendiri? Kualitas orang yang dipercayai adalah mereka yang menyampaikan kabar baik. Sekali lagi kita hadir, menurut saya orang Kristen, bukan untuk menjadikan orang lain Kristen, tapi kita hadir, kita mau menjadi berkat bagi orang lain untuk menyampaikan kebenaran. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran, sehingga mereka menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat.
Tapi Paulus berkata kepada kita lewat teks ini, bahwa kita harus menyampaikan itu, mengajarkan itu, menjelaskan itu. Bapak Ibu pemirsa yang berkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang haus, rindu, dan mereka tidak tahu mau kemana. Apa yang harus kita perbuat dengan hidup kita? Kalau kita berkata kita adalah orang Kristen yang memiliki kualitas hidup, maka kita harus menyampaikan ini. Ini harus menjadi way of life kita. Ini harus menjadi cara hidup kita. Kita harus menyampaikan kebenaran itu. Karena begitu banyak orang yang hari-hari ini mereka binasa. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka tidak tahu arah. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka buat dengan hidup mereka. Kita yang sudah memperoleh jaminan itu seharusnya menyampaikan kebenaran ini bagi mereka. Masih ada satu poin terakhir. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, kita dengarkan dulu lagu pujian yang akan memberkati saudara. Haleluya. Yesus kan menolong apapun masalahmu. Jangan engkau cemas akan masa depan hidupmu. Serahkan kepadanya, serahkan kepadanya. Yesus sanggup menolongmu. Engkau takkan dikecewakan, takkan dipermalukan bila berharap kepada janji firman-Nya. Bersyukur dan muliakan Dia, tinggikan dan agungkan namanya yang memberi jaminan abadi. Yesus sanggup, oh Yesus sanggup menolongmu. Walau badai topan dan gelombang menyerang, tiada harapan, tiada pertolongan dalam penderitaan.